teman-teman semua, jaringan Lokadaya dari seluruh Indonesia yang saya hormati, izinkan saya memulai acara halal bihalal ini dengan sebuah pantun. Ini mengadopsi dari Sumatera ini, Mas, supaya lebih inklusif sampai Makassar gitu. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikan besar mahal harganya. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan. Semoga kalian sehat semuanya. Waalaikumsalam. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara Halal Bihalal Jaringan Lokadaya yang didukung oleh Koipol dengan tema kita Dunia Pasca Pandemi dan Dampak Pembangunan di Indonesia. Kita berharap halal bihalal kita kali ini itu bisa lebih berwarna seperti pelangi yang menggambarkan keberagaman kita, dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat mengantarkan kita untuk meluruskan benang yang kusut, menghangatkan hubungan yang kaku menjadi lebih harmonis, melepaskan ikatan yang membelenggu, serta membuka pintu untuk menyelesaikan kesulitan dan problem yang mungkin menghadang kita, khususnya kehidupan bangsa ini di pasca pandemi yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui 3 tahun berlalu dan itu mungkin cukup sulit bagi kita, khususnya bagi masyarakat sipil di Indonesia. Kita akan mendengarkan mungkin ada tambahan energi untuk gerakan sosial yang akan disampaikan oleh Mas Rosidin dari Fahmina, dan setelah itu nanti ada Bang Coki akan memberikan input yang mungkin sangat luar biasa untuk pemikiran kita ke depan terkait dengan tantangan yang kita hadapi khususnya dalam gerakan masyarakat sipil di Indonesia pasca pandemi. Baik, kesempatan pertama saya persilakan ke Mas Rosidin untuk memberikan pemikiran-pemikiran terkait dengan gerakan sosial dalam konteks halal bihalal yang kita laksanakan hari ini. Silakan, Mas. Terima kasih Kak Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Mbak Anik, Mas Hamong, dan teman-teman perwakilan dari jejaring Lokadaya. Kesempatan yang cukup baik, saya kira mungkin bagian dari tradisi komunitas Muslim di Indonesia, karena halal bihalal ini istilah yang cukup populer di Indonesia dan hanya di Indonesia yang menginisiasi istilah halal bihalal. Pertama yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan halal bihalal itu sendiri, yang kedua terkait dengan mungkin kondisi kebangsaan kita ya saat ini. Nah, saya akan memulai dari yang pertama. Inti halal bihalal itu esensinya sebenarnya silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Ada dalam konteks keseharian ini sebenarnya itu bisa digunakan setiap saat, tidak mesti dalam momentum. Cuman ini bagian dari momentum yang penting untuk mengingatkan itu. Dan bukti yang paling konkret dari silaturahim adalah kunjungan biasanya, kunjungan dan pemberian yang tulus. Jadi silaturahim bukan hanya sekedar membalas kebaikan orang lain, tapi juga membalas kejelekan orang lain dibalas dengan kebaikan. Karena itu ada salah satu teks yang mungkin sering didengar, populer lah mungkin di teman-teman Muslim sampaikan, misalnya laisal wasilu bil kafi walakinal wasilul ladzina idza qata'as rahimhu wa sholaha. Bukanlah orang yang bersilaturahim itu orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tapi yang bersilaturahim adalah yang menyambungkan perkara yang putus. Nah, dari teks ini kita bisa memaknai bahwa
silaturahim berarti mendekatkan diri kepada orang yang sekian lama jauh dan tidak pernah berjumpa, dan menyambungkan kembali komunikasi yang sempat putus. Kemudian ada beberapa keutamaan ya di dalam silaturahim ini. Saya sengaja jelaskan ini biar justifikasi keagamaan soal silaturahim ini sebenarnya itu bagian dari modal sosial kita yang bisa kita gunakan sebenarnya. Karena itu ini bisa kita dalami sebagai bagian dari energi legitimasi untuk gerakan sosial. Karena substansi dari halal bihalal ada dan dapat digunakan sebagai proses pengorganisasian. Pertama, silaturahim itu bagian dari ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan, dan ini dianggap sebagai ibadah yang besar. Ada salah satu teks yang cukup menguatkan itu, ada di dalam surat Ar-Ra'd, yang artinya misalnya ditegaskan, orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hari akhir. Dan yang kedua, silaturahim ini bagian dari salah satu jalan meraih kebaikan ya, atau mendapatkan kebaikan, bahkan melakukan kebaikan. Salah satu teks yang sering juga kita dengar adalah bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Jadi kata kunci silaturahim inilah yang sering digunakan. Ketiga, silaturahim ini bagian dari konsekuensi dari tanda-tanda iman. Teksnya cukup terkenal dalam satu hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasilhu rahim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung hubungan silaturahim. Nah, dari teks tadi itu betapa pentingnya silaturahim, dan dianjurkan itu dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu konteks gerakan sosial sering memberi kesempatan perjumpaan, sering mendiskusikan persoalan dan saling berinteraksi satu sama lain, itu bagian dari silaturahim. Yang ketiga, silaturahim juga menjadi penyebab bertambahnya umur ya, dan luas rezeki. Tentu ini ada beberapa interpretasi yang yang menunjukkan ini, tetapi ini bisa menjadi renungan bahwa jika kita ingin memanfaatkan usia kita, maka gunakanlah usia itu untuk saling berjumpa, karena ketika berjumpa itu akan memberikan makna pada proses kehidupan bersama itu. Kira-kira itu maknanya. Dan saya coba jelaskan sedikit tentang konteks halal bihalal ya. Kita pernah bahkan sering mendengar bahwa istilah halal bihalal ini baru muncul pada tahun 1948, yang pada saat itu di era revolusi ya. Di pertengahan bulan Ramadan pada saat itu Bung Karno pernah memanggil Kiai Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, untuk datang ke Istana Negara dan diminta pendapatnya dan sarannya terkait dengan situasi politik saat itu yang tidak sehat. Lalu kemudian Kiai Wahab memberikan saran kepada Bung Karno bahwa lakukanlah silaturahim. Tetapi Bung Karno malah menjawab, silaturahim itu biasa. Bahkan
ada beberapa kelompok masyarakat silaturahim itu tidak dianggap sebagai istilah yang dekat, terutama misalnya orang-orang yang tidak menghendaki term-term keagamaan masuk dalam ranah sosial dan politik. Nah, lalu Kiai Wahab Hasbullah menjawab, oke, kalau gitu gampang. Bisa saja kita munculkan halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Inilah yang kemudian digunakan sebagai istilah untuk mempertemukan seluruh aktor-aktor politik pada saat itu. Nah, Kiai Wahab bilang bahwa begini, para elit politik itu tidak mau bersatu karena mereka saling menyalahkan, kira-kira begitu. Nah, saling menyalahkan itu dosa, gitu. Dan dosa itu haram. Nah, supaya mereka tidak punya dosa atau haram tadi, maka harus dihalalkan. Dan mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahmi nanti itu istilahnya adalah halal bihalal, penegasan Kiai Wahab ini. Lalu Bung Karno menyetujui itu, dan pada saat Idul Fitri Bung Karno mengundang seluruh aktor-aktor politik pada saat itu. Dan sejak saat itulah halal bihalal atau istilah halal bihalal digunakan dan dijadikan tradisi yang terus-menerus dilakukan setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia pasca Lebaran. Nah, tentu saja tujuan HBH atau halal bihalal ini kalau pada konteks personal itu menuntut individunya untuk mempunyai perasaan salah dan dosa, yang merasa perasaan memiliki dosa itu meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti dengan hati dan lapang dada. Begitupun dengan orang yang dimintai maaf agar secara lapang dada pula memberi maaf, sehingga memaafkan itu bagian dari perwujudan Idul Fitri itu sendiri, yaitu kembali pada jiwa yang suci, yaitu Idul Fitri. Nah, karena itu dengan demikian bukan memaafkan namanya jika masih tersisa bekas luka di hati dan jika masih ada dendam yang membara dalam hatinya. Karena itu legitimasi keagamaan di Islam mengajarkan bahwa seseorang yang memohon maaf atas kesalahannya kepada orang lain agar terlebih dahulu harus menyesali perbuatannya. Ini dianggap sebagai prasyarat ya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Serta memohon maaf sambil mengembalikan hak yang pernah diambilnya kalau berupa materi. Jadi kalau orang yang pernah korupsi, pernah mengambil hak orang lain, sebelum dia minta maaf, hak-hak yang pernah diambil itu menjadi syarat untuk dikembalikan. Nah, ini kalau kita berlakukan pada kelompok-kelompok atau para pemimpin kita yang menggunakan kekuasaannya lalu mengambil hak orang lain, ini kalau dia tidak melakukan itu, prasyarat permintaan maaf itu masih diragukan dan tidak mengurangi kembali. Yang penting itu tidak mengulangi kembali. Dan jika bukan materi yang diambil, dia bisa menjelaskan soal kesalahan apa yang dia lakukan kepada orang itu. Jadi misalnya pernah bilang atau pernah menggunjing, bahkan pernah mencurigai, maka dia menjelaskan bahwa saya pernah mencurigai, karena itu saya minta maaf. Itu penting dijelaskan agar hilang seluruh proses perbuatan yang pernah dilakukan. Kira-kira itu sebagai penjelas kenapa istilah halal bihalal ini penting. Nah,
Yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi seperti yang diharapkan oleh Kak Ros, saya menyampaikan soal kondisi kebangsaan kita saat ini. Nah, sependek yang saya amati dan ketahui soal situasi kebangsaan saat ini, paling tidak saya akan mengambil 6 tantangan yang itu berpotensi dan merusak semangat serta jiwa kebangsaan kita. Jadi nilai-nilai pluralisme dan integrasi bangsa menjadi taruhan kita. Jika kita tidak dipertahankan, itu akan menjadi persoalan serius. Dan karena itu yang saya lihat dari proses-proses itu, ada gangguan terhadap identitas kebangsaan kita. Artinya ada setiap warga negara yang beberapa kali masih menggunakan itu. Seperti adanya pemisahan suku, lokalitas, agama, dan bangsa itu. Artinya masih ada kelompok masyarakat yang mencoba untuk memisah-misahkan diri berdasarkan kelompok agama dan suku tertentu. Nah, keenam tantangan kebangsaan itu, pertama, tantangan dari tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia. Walaupun konteks sosialnya tadi identitas kelompok, misalnya soal agama, etnis, suku, dan lain sebagainya, tetapi tantangan yang cukup menjadi serius menurut saya adalah soal tantangan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena asal kemiskinan kadang sering digunakan menjadi amunisi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk merusak hubungan sosial masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu akan mengganggu soal semangat kebangsaan kita. Yang kedua, tantangan dari perilaku ketidakadilan dalam hal sosial maupun ekonomi. Masyarakat masih merasa terancam dengan status sosial masyarakat yang lain. Karena itu istilah yang muncul soal minoritas, mayoritas itu bukan tanpa konsekuensi di tingkat masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Itu ada konsekuensinya karena ada perlakuan tidak adil dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Dan ini cukup serius menurut saya. Terus berikutnya ada tantangan negara dinilai memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, pada negara lain. Paling tidak ketika melihat atau ingin mengatasi persoalan yang ada di dalam negeri, bukan konteksnya untuk berkolaborasi mengatasi masalah itu, tetapi justru menciptakan ketergantungan negara kita kepada negara lain. Nah, ini di tingkat masyarakat menjadi dampaknya di tingkat masyarakat juga memiliki ketergantungan kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada situasi tertentu. Dan keempat, ada tantangan dari sisi mungkin ancaman ancaman kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu keamanan lah. Mungkin istilah lain, istilah separatis di tengah. Dan istilah separatis pun ini juga menjadi tantangan bagi kelompok-kelompok kritis di tengah-tengah masyarakat, karena ketika itu sangat kontra banget dengan kelompok kebijakan, itu mudah sekali untuk mengatakan, untuk diidentifikasi sebagai kelompok-kelompok separatis. Saya kira kasus di Papua dan di beberapa wilayah itu bisa menunjukkan itu.
Dan itu kadang membonsai gerakan-gerakan kelompok civil society, bahkan memberangus ya kelompok-kelompok kritis. Lalu kelima, ada tantangan dari praktek-praktek fanatisme, radikalisme suku, dan keagamaan. Kenapa penting ini saya sampaikan? Karena kita masih melihat simbol-simbol keagamaan itu digunakan untuk mengidentifikasi kelompok ini dengan kelompok yang lain, sehingga praktik di tengah-tengah masyarakatnya muncul penciptaan politik identitas, penggunaan atau politisasi agama, dan efeknya polarisasi masyarakat. Dan ini cukup serius, misalnya pasca 2017 ya, sampai saat ini 2017 ketika Pilkada DKI, lalu dilanjutkan pada pemilu 2019 dan Pilpres, dan efek polarisasinya sangat nyata. Dan keenam, yang perlu juga jadi perhatian, ini tantangan yang cukup serius, adalah soal tantangan dari era post-truth atau pasca kebenaran ya. Jadi kita bisa melihat pembentukan opini melalui penyebaran hoax di media sosial yang bukan mainstream itu, bahkan mungkin beberapa media mainstream kadang ikut terpengaruh juga. Itu menciptakan masyarakat saat ini lebih mencari berita dan informasi yang menyenangkan hatinya, bukan mencari kebenarannya. Jadi menyenangkan hatinya atau yang menguatkan dirinya ketika dia sudah terafiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Jadi sikap kritis terhadap berbagai berita dan informasi yang berkembang tidak lagi menjadi perhatian atau pilihan utama masyarakat. Karena itu ini juga tantangan yang cukup serius. Dan tantangan-tantangan tadi itu tentu dimulai dari krisis kewargaan, yaitu warga yang kurang menerima pencerahan tentang berbagai potensi kebahayaan, baik kebahayaan terkait dengan hubungan sosial di tengah masyarakat, maupun kebahayaan keberlangsungan warga itu, masyarakat itu sendiri. Entah soal kedaulatan pangannya, entah soal kedaulatan airnya, dan lain sebagainya. Itu tidak ada pencerahan yang serius. Dan fakta-fakta yang sebenarnya tidak terlalu muncul. Yang muncul adalah soal permukaan-permukaan yang menjadikan masyarakat yang mudah dibakar gitu, dari permukaan-permukaan itu, dan masyarakat dibodohi oleh para demagog ya. Saya istilah agak kasar, demagog ini adalah pemimpin yang coba menyesatkan demi kepentingan sesaat atau kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya, sehingga itu mengabaikan keadilan sosial, mengabaikan kepentingan bersama, mengabaikan keberlangsungan generasi, dan lain sebagainya. Ini yang cukup memprihatinkan. Nah, kira-kira itu yang terkait dengan tantangan kebangsaan kita. Dan ada satu hal yang mungkin penting juga kita renungkan adalah tidak ada artinya kebangsaan tanpa kemanusiaan. Ini kita masuk pada pengalaman era pandemi sejak 2020 sampai saat ini. Kita diuji soal dimensi kemanusiaan kita, dan dimensi kemanusiaan kita ini membuat suatu bangsa tidak boleh merasa lebih hebat ketimbang bangsa yang lain. Dengan demikian ada dua kata kunci tentang hakikat kebangsaan yang sangat relevan pada saat ini. Yaitu pertama, kebangsaan ialah kemanusiaan. Dan yang kedua,
solidaritas kebangsaan. Kenapa ini kita bisa simpulkan pada dua kata kunci ini? Karena kemanusiaan kita cukup terusik di era pandemi. Betapa tidak hampir tiap saat kita mendengar ada kerabat, keluarga, sanak saudara, teman, pejabat, atau orang-orang yang cukup populer di masyarakat itu jadi korban dari COVID. Dan kemanusiaan kita juga mengedepan ketika merespon mereka yang tengah tertimpa musibah karena COVID. Dan banyak masyarakat yang jatuh miskin akibat terkena PHK. Saudara-saudara kita kerja harian mengalami kesulitan mendapatkan rezeki akibat adanya kebijakan pembatasan tenaga kerja. Dan siapapun sadar dan merasakan bahwa masalah ekonomi bagian yang sangat berpengaruh pada proses kehidupan kita. Kemudian penentu kebijakan di berbagai negara juga menghadapi dilema yang sama ketika kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan, dampak ekonominya juga ikut menjadi dampak ikutan. Dan manakala pemerintah tidak mampu memberikan santunan yang signifikan, warganya juga mengalami keterbatasan, dan itu dirasakan oleh banyak kelompok masyarakat di proses masa pandemi itu. Dan sebenarnya di lingkup masyarakat mungkin kita bisa merefleksikan di komunitas masing-masing tanpa dianjurkan telah memperoleh dorongan ya kebiasaan melawan COVID. Jadi dengan bergotong royong di tengah masyarakat, sebenarnya tanpa desakan kebijakan pun mereka sudah muncul inisiatif-inisiatif untuk melakukan perlawanan COVID ini. Dan prosesi bantuan pun kadang justru lebih cepat oleh masyarakat ketimbang bantuan-bantuan yang datang dari negara. Dan kita bisa lihat juga piranti teknologi digital dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk menyusun misalnya menyusun jadwal, membantu dan memberikan makanan, obat-obatan serta yang dibutuhkan termasuk misalnya oksigen dan isinya. Dan mereka tak harus menunggu datangnya negara gitu. Dan kita bisa membuktikan itu. Bahkan dalam banyak kasus mereka tak sampai berpikir negara akan hadir itu, mengingat keterbatasan yang ada. Bahkan di level yang paling bawah, misalnya para petugas puskesmas pun tak sanggup lagi aktif di tengah-tengah masyarakat dengan alasan saking banyaknya kasus yang ditangani. Dan sebagian masyarakat tentu saja ada yang memahami dan sebagian lagi ada yang menggerutu. Namun pada hakikatnya mereka tetap bisa memahami keterbatasannya, dan pada konteks ini sesungguhnya masyarakat kita masih memiliki mental kebangsaan yang tinggi. Kemanusiaan mereka produktif di tengah keterbatasan negara dan di tengah belum efektifnya kebijakan pemerintah. Dan karena itu sebenarnya masyarakat hanya perlu didekati dengan pendekatan persuasif dan empati. Mereka ogah sebenarnya didekati secara pendekatan kekuasaan dalam penegakan kebijakan. Kasus-kasus pemaksaan vaksin, kasus-kasus pemaksaan pemeriksaan dan lain sebagainya itu kadang itu mengganggu kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melawan persoalan pandemi. Bahkan kebuntuan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah inilah yang saya anggap salah satu potret kebangsaan kita semasa pandemi. Tentu potret-potret lain lebih banyak dan di antara potret yang cukup tragis di masa pandemi. Saya kira itu yang
mungkin bisa saya sampaikan, saya tidak sedang mewakili seluruh persoalan kebangsaan saat ini, tetapi sependek apa yang saya amati dari situasi masa pandemi, dan itu menggugah juga persoalan kebangsaan dan kemanusiaan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan dengan ke Kak Ros. Ya, terima kasih banyak Mas Rosidin atas ini sepertinya vitamin untuk energi kita terkait dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Nah, beberapa hal yang menarik tadi yang disampaikan, yang pertama, apapun itu, baik atau jelek, balaslah dengan kebaikan. Begitu Mas Rosidin ya? Ya, nah termasuk juga tadi disampaikan beberapa hal terkait dengan makna silaturahim, apa sih manfaatnya, bagaimana bisa memperpanjang umur. Jadi alhamdulillah ini dengan halal bihalal yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bisa menambah umur kita minimal 1 detik atau 1 jam atau 1 hari ke depan. Seperti itu Mas Rosidin ya. Meskipun ada pertanyaannya Mas Anwar nih di kolom chat, apa sih bedanya halal bihalal online dan offline dari segi hikmah dan keuntungannya. Tapi yang jelas Mas Anwar pasti beda lah. Kalau kita online kan, offline kan kita bisa ditraktir, Mas Anwar ya. Kita bisa makan bareng. Ya. Itu tuh yang nampak. Oh gitu, itu yang nampak ya. Tetapi saya rasa pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, selanjutnya, tapi terakhir tadi ada hal yang paling menarik yang disampaikan terkait dengan persoalan kebangsaan di bagian-bagian akhir tadi. Tidak ada artinya kebangsaan tanpa kemanusiaan. Nah, baik, selanjutnya pada kesempatan ini juga hadir Mas Mikael Bobby Hulman yang biasa dicapa dengan Bang Coki. Assalamualaikum dan selamat siang Bang Coki. Bang Coki. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, jadi kawan-kawan semua, Bang Coki ini adalah Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN RI untuk periode 2019 sampai 2024, dan saya rasa pengalaman beliau mulai dari nasional, bilateral, internasional sudah sangat luar biasa, dan semoga pada hari ini beliau bisa memberikan input atau informasi kepada kita khususnya terkait dengan bagaimana sih situasi dunia kita pasca pandemi COVID, dan dalam konteks pembangunan di Indonesia sendiri itu seperti apa. Begitu Bang Coki. Nah, satu hal mungkin yang terakhir, kita ingin mendengarkan kira-kira tantangan apa sih terkait dengan sumber daya bagi LSM ke depannya. Nah, kalau istilahnya, kalau Mas Hamang sendiri selalu menyampaikan bahwa berbicara tentang tantangan di masa pandemi itu ada 2, ada tantangan pragmatis dan ada tantangan ideologis. Dan kita sebagai jaringan LSM yang bergabung di Lokadaya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tantangan ini. Nah, baik, kesempatan selanjutnya Mas Bang Coki, saya persilakan. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa rileks mendengarkan paparan beliau atau masukan beliau. Kalau paparan mungkin sangat berat Bang Coki ya. Ya, baik, silakan Bang Coki. Terima kasih Kak Ros, suara saya terdengar dengan baik ya. Ya, alhamdulillah terdengar Bang. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya senang diundang dalam pertemuan ini, meskipun saya sebenarnya agak ragu antara ini undangannya sebagai DJSN, tapi juga nanti menanggapi tentang isu bagi LSM. Nah ini kebetulan saya memang dari LSM. Mungkin saya yang perdana ini di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau di Makassar, Bang, tidak ada LSM, yang ada LSM ya, tanpa G.
Karena ini katanya kan apa informal, relax gitu Ya. ya. Konsepnya halal bihalal. Jadi mungkin Betul. sedikit cerita. DJSN itu sebuah dewan pembantu presiden, gitu di bawah presiden, yang berisikan 15 orang anggota, bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden terkait perlindungan sosial, lebih khusus sebenarnya jaminan sosial. Nah, kebetulan komposisi DJSN itu 5 orang dari unsur perwakilan pemerintah dan ketuanya sendiri dijabat oleh Wakil Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat ini. Juga diwakili oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Kementerian apa lagi ya, satu lagi ya, Kementerian Sosial, karena isunya juga ada nanti terkait dengan bantuan sosial begitu. Nah, selain itu juga ada perwakilan dari pemberi kerja dan pekerja, dan ada wakil perwakilan dari unsur tokoh ahli. Nah, kebetulan saya ini mewakili unsur tokoh ahli. Perdana saya kira DJSN sudah ada sejak Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial kita 2004. Dan mungkin baru pertama kali ini ada wakil yang berasal dari CSO. Nah, mudah-mudahan saya ini bisa menginspirasi nanti teman-teman sekalian ini yang dari LSM bisa meneruskan, sehingga kita bisa juga menyampaikan masukan begitu mewarnai perubahan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia ini tepat di jantung atau di dapurnya. Nah, ini kebetulan kemarin saya sendiri ini lagi-lagi mungkin sebagian juga karena dari LSM atau apa begitu. Nah, ini didapuk untuk, kalau kemarin saya di Komisi Monef, nah ini per April ini saya di Komisi Kebijakan Umum. Jadi tugasnya juga membuat kebijakan, melakukan harmonisasi gitu ya, sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial kita. Ini agak berat nih. Jadi termasuk misalnya harmonisasi di Kemenkumham, kementerian lembaga terkait gitu ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan yang punya uang gitu ya. Nah, itu kurang lebih tugasnya. Nah, dalam melakukan itu sebenarnya DJSN banyak melakukan kajian gitu, kajian studi, dan jadi kalau ada kajian-kajian dari teman-teman itu saya selalu siap untuk menerima. Kemarin itu ada terkait PBI dari teman-teman mampu, yaitu kami integrasikan, dan kebijakan mungkin dalam jangka waktu dekat, penerima bantuan iuran, kalau kemarin hanya kesehatan, mungkin sebentar lagi akan juga ada penerima bantuan iuran ketenagakerjaan. Jadi bansos kita untuk perlindungan sosial tidak hanya sehat gitu, tapi juga ketika dia kecelakaan kerja atau meninggal dunia misalnya begitu, penerima bantuan iurannya itu bisa juga itu mendapatkan akses manfaat perlindungan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Membayangkan beragam bakso gitu ya, saya yang kecil-kecil lah, saya ini kan. Kalau kemarin kan PBI-nya kalau dia sakit aja ditanggung lewat PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah sekarang juga kalau dia dilanggar oleh mobil di pinggir jalan atau dia celaka gitu atau meninggal, nah ini juga sudah bisa dilindungi ahli warisnya. Jadi dengan itu mudah-mudahan kita memutus mata rantai kemiskinan yang tadi Kak Rosidin ya tadi ya dari Famina itu mengelaborasi, memang betul itu kohesi sosial kita itu seringkali ya tadi ya istilahnya itu
bara itu api dalam sekam. Nah ini salah satu oilnya itu atau minyaknya itu adalah ketimpangan. Nah mungkin ini mengantar supaya agak kenal dikit gitu DJSN itu apa. Jadi ya DJSN ini mudah-mudahan dengan ini semakin dikenal lah gitu ya. Teman-teman, jadi kalaupun ada ingin menyampaikan gitu ya usulan kebijakan misalnya terkait dengan sebaiknya ini kita lebih melindungi, memperkuat dan sebagainya, itu masyarakat itu dengan cara seperti ini atau ada temuan lapangan begitu ya. Kemarin itu program Mampu kalau nggak salah juga menyampaikan ke saya dan ke Bu Menteri KPA ya, Menteri KPA ya. PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu mengenai temuan-temuan terkait ini juga. Dan itu tadi saya sudah singgung sebagian itu kita terjemahkan dalam perbaikan tata kelola jaminan sosial di PBI maupun juga rencana kebijakan bantuan sosial ketenagakerjaan bagi memang kelompok-kelompok warga yang masuk dalam skala berpendapatan menengah atau miskin ya, mungkin tidak mampu ya, miskin dan tidak mampu bukan menengah. Nah, jadi ini upaya step by step. Baik. Nah, saya sebenarnya dalam kerangka itu jadi agak bingung ini, saya mau ngomong apa ini selain halal bihalal tadi sudah diambil semua oleh Kak Rosidin itu. Jadi saya sebenarnya karena ini kan materinya agak berat nih saya ini, jadi konteks global gitu ya, konteks Indonesia dan kemudian apa tantangan bagi LSM, wah ini luar biasa ini. Jadi mohon izin saya mungkin membagi sedikit sebagai pemantik diskusi aja gitu, yang penting-penting itu ada presentasi sih sedikit begitu mengenai 3 topik itu. Saya sudah bagikan ke panitia, tapi saya kira tidak perlu ditampilkan lah supaya ini kesannya nggak formal lah, tapi terserah. Tapi intinya adalah yang pertama begini, dunia pasca gimana? Ditampilkan saja Mas Coki. Mas Dede bisa ditampilkan. Silakan, dari panitia. Kalau mau ditampilkan silakan dari panitia. Ya ini cuma sedikit, cuma 6. Ini mungkin langsung aja ya, skip aja gitu ya. Langsung aja mungkin next gitu. Nah intinya dunia pasca pandemi ini kan dimintakan ke saya begitu ya. Ini sebenarnya sedang mengalami istilahnya itu mungkin goncangan gitu ya, goncangan. Dan yang paling penting itu adalah lihat terhadap 2 hal ya. Saya kira yang satu itu terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan dampak dari pandemi COVID ini. Dalam hal ini kalau di COVID itu ada istilah kalau kena COVID itu long COVID gitu ya. Long COVID itu adalah ketika paru-paru kita gitu ya kena pneumonia COVID itu, nah dia itu membekas gitu karena dia melukai paru-paru itu. Nah proses recovery-nya itu ada yang bilang itu sulit recovery, jadi dia udah cacat aja paru-parunya. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu bisa recovery kembali sehat begitu, tapi memerlukan proses yang lama. Nah jadi dunia pasca pandemi itu juga diwakili oleh karakteristik ini yang ditinggalkan oleh si COVID ini, yaitu long COVID ini. Nah di sisi yang lain guncangan pandemi ini sudah membuat kemudian yang paling penting itu adalah menurut saya terganggunya jalur pasokan yang bisa mempengaruhi yang disebut kelangkaan terhadap kebutuhan manusia.
Jadi jalur pasokan ini tersumbat katakanlah begitu ya. Karena kemarin pandemi itu kan membatasi mobilitas. Banyak border gitu ya, perbatasan negara-negara itu ditutup gitu ya. Maskapai penerbangan ditutup ya, kapal kita masih ingat ya. Kapal itu satu kapal ditutup gitu, bahkan nggak bisa bersandar gitu, disuruh di tengah laut aja gitu ya. Nah ini pada sisi kebutuhan manusia sebenarnya ini jalur logistik. Nah yang lebih spesifik sebenarnya ini terkait dengan energi begitu ya, pasokan energi dan pasokan makanan. Saya mau memberikan contoh yang simpel deh, minyak goreng gitu ya, minyak goreng nggak ada itu kemarin dibansosin gitu ya. Katanya sih tanggal 31 nanti dicabut lagi nih subsidinya nih minyak goreng gitu. Ya karena itu tadi akibat dari sumbatan itu kan tentu saja itu mempengaruhi harga barang. Nah ini yang paling penting sebenarnya di mana di dunia ini adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Jadi hubungan dari yang perlu goreng-goreng begitu sama negara yang memasok. Nah Indonesia termasuk itu negara yang memasok gitu ya, karena kita kaya dengan minyak sawit dan lain sebagainya itu. Kita itu eksportir gitu ya. 3 besar eksportir dunia. Tapi apakah dia tidak terdampak? Ya terdampak karena harganya tinggi pada ngekspor semua kan gitu. Akhirnya dalam negerinya tidak tersedia. Nah, kemarin Presiden coba menghidupkan DMO ya, Domestic Market Obligation, artinya kewajiban untuk memenuhi pasokan itu di dalam negeri begitu. Nah, tapi itu pun kemudian direvisi, kemudian menetapkan HPP harga pokok penjualan terambang atas gitu 14.000. Tapi kemudian itu juga kurang efektif begitu ya. Akhirnya banyak yang ditangkap itu sama Kejaksaan Agung, mafia minyak goreng gitu ya. Subsidi tengah berjalan begitu, bansos minyak goreng. Nah itu. Tanggal 31 karena dicabut, diganti menjadi kebijakan yang mungkin lebih governance-nya lebih baik, jadi DMO-nya yang mau dihidupin lagi. Nah ini satu soal. Nah di Indonesia sebenarnya dunia dan Indonesia ini agak saya satukan aja biar lebih ringkas. Di Indonesia ini saya coba kasih gambaran yang sederhana itu di kiri atas itu adalah pertemuan sumbu gitu ya di dalam APBN kita, di mana sebelum Pak Presiden Jokowi itu subsidi energi kita itu melampaui yang namanya belanja untuk pembangunan infrastruktur. Nah, ternyata ini sesudah pandemi akhirnya kita membalikkan lagi subsidi kita ini, di mana untuk APBN 2000 kemarin Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita perlu membelanjakan lagi APBN untuk mensubsidi bahan bakar energi. Nah, kenapa? Ya karena nanti bisa rusuh kalau nggak disubsidi itu. Misalnya listrik, gas, segala macam itu bisa rusuh. Subsidinya diambil dari mana? Diambil dari kenaikan. Nah, ini kita sebagai negara yang punya sumber daya alam ya. Diambil dari kenaikan apa? Kenaikan ekspor kita juga. Jadi harga-harga energi itu tambang, batu bara, minyak bumi, gas dan lain sebagainya itu meroket semua. Dan meroketnya tidak hanya gara-gara sumbatan pasokan subsidi juga, tapi juga ditambah lagi oleh konflik di Ukraina yang itu mendorong kebutuhan atas pasokan energi dan makanan ini terutama dari benua Rusia ke benua terdekatnya ini Eropa ini terganggu. Jadi itu juga mengerek gitu ya, semua harga-harga barang begitu, termasuk
di Indonesia ini cukup menarik itu. Kalau di sisi ekspor kita bisa tumbuh, katakanlah ada pertumbuhan ekspor 0,7%, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global gitu ya. Tapi juga itu berpeluang meningkatkan inflasi kita hingga 0,2%. Kemarin Bu Menteri Sri Mulyani sudah mengingatkan waspada dengan istilah dia itu stagflasi, stagnation with inflation. Jadi pertumbuhan ekonomi stagnan, tapi inflasinya meroket terus. Jadi apa sih intinya? Nih yang pertama ini food and energy supply chain ini dia mau nggak mau harus perlu banyak kebijakan yang mensubsidi daya beli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dengan public health dan endemic gitu ya. Dunia pasca pandemi ini juga punya masalah nih. Di public health itu kesehatan publik ya, dan penerapan new normal ya, endemik. Jadi bukan lagi pandemik. Dan sampai hari ini sebenarnya WHO belum mencabut sih sebenarnya pandeminya, tapi masih endemik. Nah ini kalau di Satgas itu kan dampak jangka panjang COVID pada kesehatan. Nah itu sebenarnya kalau di isu harian kita itu apa? Ya isu harian kita ini tidak ada lagi yang namanya sebelumnya dulu. Tidak ada lagi yang namanya dana gitu ya kalau kena COVID misalnya begitu. Itu ditanggung pemerintah apa segala macam ya itu nanti pengelolaan dikurangi. Jadi ada belanja yang harus disisihkan juga untuk pengobatan kalau kena COVID. Nah itu kami misalnya di DJSN itu menghitung begitu ya, menghitung berapa sih tambahan belanjanya itu kalau kita taruh di jaminan kesehatan nasional kita gitu sebagai satu komponen itu sekitar kalau NHS Inggris itu sekitar 4% sampai 6% gitu ya. Jadi COVID itu mengambil sumber daya belanja National Health System di NHS di Inggris itu ya di kisaran itu. Nah, apakah Indonesia akan mirip-mirip seperti itu? Nah, saat ini kebijakan yang ada Kemenkes misalnya akan menerapkan pembiayaan screening. Jadi screening itu di depan jadi promotif gitu ya supaya para peserta jaminan kesehatan itu bisa ketahuan apa aja sakit-sakitnya riwayat kesehatannya. Nah yang ketiga ini dunia pasca pandemi ini menyangkut isu lapangan kerja dan pekerjaan. Nah kalau di Indonesia ini data BPS itu saya perbandingan aja ya. Memang dia mempengaruhi sekali walaupun di 2022 sampai laporan Februari terakhir itu tidak separah ketika kita pandemi 2021. Tapi tetap saja masih ada yang namanya pengurangan jam kerja gitu ya, kemudian sementara tidak bekerja tuh 500 juta gitu ya orang, bukan angkatan kerja terkena dampak 500 juta juga, nah penganggurannya hampir 1 juta juga gara-gara COVID. Artinya apa? Artinya masih banyak juga dunia usaha yang kena dampak pandemi sehingga dia gulung tikar gitu. Jadi ini kan opsi aja, dia ada yang udah deh kalau misalnya 30 hari kerja, 15 hari kerja aja gantian gitu. Jadi gajinya juga dikurangi. Nah itu yang di atas tuh pengurangan jam kerja gitu. Atau yang udah dirumahin aja, dirumahkan lah sampai ini kita bisa ini. Tapi artinya dirumahkan nanti kalau sudah tidak pandemi bisa kerja kembali gitu, dikasih garansi jaminan kerja kembali gitu ya. Itu 500 juta juga. Kurang lebih seperti itu. Nah itulah dunia itu. Jadi dunia itu saya kira global ini dihadapi semua masalah public health, masalah pasokan, value chain gitu ya, dan masalah ketenagakerjaan. Nah masalah ketenagakerjaan ini lebih ini lagi, di mana banyak kemudian trennya itu adalah tadi kan Pak Ustadz begitu Rosidin sudah menyinggung soal kemiskinan dan sebagainya. Selain pandemi membuat juga peningkatan sektor informal di Indonesia ini, pandemi itu juga membuat gini,
banyak orang bekerja tidak sesuai dengan keahliannya, dengan skillnya. Yang penting dia kerja lah, kurang lebih begitu, daripada nggak kerja gitu kan. Nah, akan tetapi begitu ya, pekerjaan-pekerjaan itu mungkin artinya tidak sesuai bayarannya atau upahnya dengan keahlian yang dia miliki. Apa sih sektor-sektor kerjaan itu di pandemik gitu ya? Transportasi misalnya, antar barang dan lain sebagainya itu banyak sekali nih jenis pekerjaan. Tapi kita sering dengar ya, apalagi viral gitu di Twitter, di apa segala macam tuh luar biasa itu. Istilahnya tekanan jam kerja bagi pengantar barang itu. Nah, tapi ya memang begitu, ada tekanan di sisi yang paling penting karakteristiknya adalah ketersediaan lapangan kerja itu tidak sama dengan ketersediaan para pencari kerja. Jadi vacancies itu kontraproduktif terhadap supply gitu ya. Baik, saya kira itu pengantar di dunia. Nah, bagaimana di Indonesia? Boleh selanjutnya. Nah, di Indonesia, next mungkin, ada minimal saya kira lima isu pembangunan. Yang pertama, bagaimana bisa kebijakan-kebijakan pembangunan kita ini mengadaptasi kenormalan baru. Ini tadi sudah saya singgung, menyangkut kesesuaian terhadap ketimpangan ketersediaan lapangan kerja misalnya, maupun kebutuhan terhadap para pekerjanya. Ini timpang nih, jadi low paying jobs compare to highly skill gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya contohkan pengantar barang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang akan jadi perhatian itu juga adalah sektor-sektor yang memang dapat bertumbuh di masa pandemi gitu ya. Apa sih sektornya itu? Ya, sektor prioritas itu selain transportasi tadi ya, logistik gitu ya, juga IT gitu ya, manufaktur gitu ya. IT itu maksudnya kan sekarang ini semua digital semua nih kan gitu. Terus pekerjaannya kan kayak gitu. Jadi dia tuh tumbuh banget gitu. Zoom ini kan bayar ini kan. Nah, ini kayak gini nih platform IT, aplikasi itu sampai yang namanya manufaktur. Jadi produk terutama konsumsi ya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada Grab. Saya itu ada apa namanya diagram begitu ya. Juga ada tren bahwa kita gara-gara tadi pandemi pasokan tadi tersumbat, ditambah lagi dengan konflik Ukraina misalnya gitu ya. Nah, ini mendorong yang namanya itu sebenarnya terlalu kecil ya, tapi yang di paling bawah itu adalah gas dan minyak bumi yang paling biru itu, yang hijau itu adalah besi gitu ya, steel gitu ya, yang ada titik-titiknya di atas hijau itu adalah sawit gitu ya, palm oil. Lalu yang paling atasnya itu lagi adalah batu bara, coal. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain juga menunjukkan pertumbuhan, itu yang paling tinggi. Jadi selain industri itu yang naik turun gitu, nah, secara umum ekspor juga meningkat. Artinya apa? Artinya bahwa Indonesia ini berkah karena kita kaya sumber daya alam. Sebenarnya kita menikmati juga kenaikan harga barang itu. Tapi itu bisa in reverse, balik. Kalau kita nggak pandai membelanjakannya, kita akan mengikuti tren di banyak negara yang tidak punya sumber daya alam, jadi kutukan itu sumber daya alamnya. Begitu, sebagaimana sudah kita mulai lihat ini minyak goreng ini langka, padahal kita itu pengekspor dan harus disubsidi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah isu pembangunan yang terkait dengan intervensi di masa endemi. Jadi kalau kemarin Pak Presiden sudah menyatakan dengan mempertimbangkan jumlah yang terpapar COVID, kemudian vaksinasi ini paling penting. Sekali lagi kita beruntung Indonesia ini tidak seperti ketimpangannya parah banget di public health, itu jadi udah benar kemarin membelanjakan untuk vaksinasi gitu ya. Compare misalnya ke negara-negara di
Afrika misalnya itu kasihan sekali gitu ya. Nah itu vaksinasi kita ini untuk vaksin pertama laporan yang saya tahu udah 96%, vaksin lengkap sudah 80%, booster sudah 21% per tanggal 24 Mei per kemarin, data Satgas COVID gitu ya. Nah artinya apa? Artinya kita sudah more or less punya kekebalan komunitas itu dengan vaksin lengkap itu di 80% itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita lebih kebal, karena itu pertimbangan pandemi ini menjadi endemi memang sudah diwacanakan oleh pemerintah. Nah tapi di sisi lain itu artinya apa ya kalau pandemi menjadi endemi? Kira juga menjadi begini, kebijakan-kebijakan afirmasi seperti pemulihan ekonomi nasional, kalau teman-teman masih ingat ya, dana PEN gitu ya, 436 triliun begitu, belanja untuk perlindungan sosial begitu ya, yang dinaikkan kemarin termasuk misalnya untuk belanja vaksin, kemudian perawatan kalau kena COVID gitu ya, belanja rumah sakit begitu, penjaminan dan sebagainya. Itu otomatis juga nggak ada lagi kan gitu, karena dianggap udah endemik gitu. Nah ini juga kan tantangan, jadi isu pembangunannya adalah apa sih kebijakan yang paling pas diambil pasca pandemi. Nah yang keempat, isu pembangunan yang penting juga saya kira ini, karena pandemi itu mengajarkan bahwa ternyata ketika kita masuk di era pandemi itu demografis baru, istilah saya. Demografis baru itu artinya apa? Artinya semakin kabur batas-batas negara itu loh, kedaulatan negara. Jadi utara, selatan, timur, barat ini di pandemi ini di bypass saja gitu sama platform IT gitu ya. Yang orang bisa kerja mewakili di mana gitu ya. Apa itu udah nggak ada lagi tuh. Kalau Mas Hamong itu sama saya dulu sering ke Amerika, ke New York setiap tahun, ke UN gitu kan. Sekarang nggak ada lagi, ketemunya di internet aja gitu. Itu satu poin. Artinya apa? Sebenarnya globally dunia ini semakin menyatu. Model pembangunannya secara global, unified gitu. Tapi di sisi yang lain, kita juga semakin tahu bahwa kita punya banyak masalah juga secara global, dan di Indonesia ini sama masalahnya nanti sebentar lagi dengan masalah demografi di dunia, yaitu apa? Masalah penuaan, bukan penuaan dini ya, tapi aging population. Nah ini kita akan masuk di mana nantinya gitu ya, ketika pandemi berakhir, endemi masuk, begitu kita punya limpahan sumber daya manusia yang berusia produktif tapi lapangan kerjanya nggak ada, kita itu ditambahi dengan beban usia lansia kita juga semakin bertambah sejalan dengan perbaikan indeks pembangunan manusia kita. Jadi rata-rata angka harapan hidup sekarang udah lewat 70 tahun. Jadi lansia kita ini akan menekan yang disebut sandwich generation. Setiap kita ini membiayai keluarga kita sendiri, tapi juga naik ke atas kita membiayai orang tua kita. Nah, yang terakhir isu pembangunannya itu apa? Ini memburuknya ketimpangan. Ketimpangan terutama bagi siapa? Bagi mereka yang sudah timpang duluan. Nah ini siapa saja? Tadi disinggung oleh Pak Ustadz gitu. Banyak itu, ada kelompok-kelompok berdasarkan identitas gitu ya, etnisitas, agama, ras begitu. Maupun kalau tambahan saya mungkin menambahi Pak Ustadz itu berdasarkan usia, produktif tidak produktif, generasi gitu ya, milenial tidak milenial atau generasi aging gitu ya. Hingga masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan, kalau tadi Pak Ustadz sampaikan gitu, kemiskinannya ada juga kemiskinan ekstrim gitu. Jadi jumlah orang dengan miskin ekstrim. Nah kalau kemarin itu 2018 kalau nggak salah saya sempat itu mengomentari juga untuk pertama kalinya kita memecahkan telur gitu ya. Angka kemiskinan kita udah tidak lagi 2 digit, artinya kalau dulu selalu di atas 10% gitu. Nah di 2018 kalau nggak salah Pak Presiden Jokowi berhasil menurunkan di bawah 10%, jadi di sekitar 9%-an gitu. Nah itu luar biasa. Tapi gara-gara pandemi itu naik lagi tuh jadi 2 digit lagi. Targetnya sekarang 9,5%.
di 2024. Artinya apa? Saat ini kita balik lagi ke 2 digit sebenarnya. Angka pengangguran kita, kalau boleh saya sampaikan juga, sama juga, bahkan lebih memundurkan lagi. Memundurkan jauh sebelum Presiden Jokowi memerintah. Jadi angka pengangguran terbuka kita ini PR-nya itu mungkin lipat ganda ya. Arti bagaimana mengganda upayakan gitu effort supaya tadi semua yang rontok gara-gara pandemi ini termasuk ketimpangan kita gitu ya, Gini rasio yang mundur di 2-3 tahun ke belakang ini bisa di 2024 minimal kembali boosting ke arah yang baik gitu. Nah intinya apa di isu pembangunan ini bagi Indonesia, saya kira ini sejalan juga dengan rencana kerja pemerintah di 2022. Nah, kalau dibilang 2022 apakah sudah mulai kebijakan pembangunan endemi, saya kira itu nanti Bapak Presiden yang lebih resmi mengumumkan itu. Tapi di RKP Bappenas sendiri sudah dinyatakan, dan ini saya di DJSN juga di pemerintah juga setuju dengan isu kebijakan tahun 2022 itu adalah apa? Adalah momentum reformasi struktural dan fiskal. Salah satunya kalau di isu perlindungan sosial itu adalah melalui penyempurnaan penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk, lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif. Nah inilah momentumnya. Jadi pandemi tidak selalu kita lihat dari sisi negatif begitu, tapi juga mungkin bisa juga sebagai satu lini perubahan yang lebih struktural, perubahan atau momentum lebih struktural kita untuk membenahi sistem kesehatan kita. Ternyata banyak bolong-bolongnya, jaminan sosial kita ini, lalu kemudian bantuan sosial datanya yang tidak bisa diandalkan. Ya. Yang tidak terupdate Mas ya. Betul, yang seperti itu. Ada yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu masih muncul namanya. Masih, ada yang dia sebenarnya tidak masuk kategori PBI, dia nerima PBI. Ya, gitu. Betul. Ini sebenarnya adalah gunung es. Nah, kalau dari perspektif positif kemudian adalah itu menjadi pemantik kita untuk melakukan reformasi struktural, dan itu adalah tema RKP ya, Rencana Kerja Pemerintah di 2022. Oke, saya ingin ke hal yang terakhir. Apa kemudian kontekstualisasi tadi masalah dunia dan masalah Indonesia ini terhadap tantangan bagi LSM? Boleh mungkin next slide, ini mungkin presentasi atau pemantik lah ya, alat bantunya presentasi gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu formal banget gitu ya. Bagi LSM, nah ini ragam tantangannya menurut saya nggak mau banyak-banyak, cuma 3 aja. Yang pertama itu adalah bagaimana LSM bisa memiliki kapasitas adaptasi. Artinya dia selaras dengan realitas baru. Nah, apa itu realitas barunya itu? Jadi begini, realitas barunya itu adalah banyaknya delay atau penundaan ya. Itu banyak sekali kalau di kesehatan, misalnya begini. Oh, dia itu adalah pasien kronis jantung misalnya. Tapi gara-gara pandemi, takut kena COVID dan lain sebagainya, udahlah, berobatnya dari rumah aja, atau enggak udah ditunggu dulu, yang penting beli obatnya gitu, resepnya kan gitu. Nah itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya gunung es itu adalah nanti ketika dia endemi itu adalah lonjakan ini yang saya sebut di kedua ini, rebound permintaan. Jadi kalau kemarin tuh jadi kayak di bawah namanya itu di bawah tidak kasat mata gitu ya, ada di rumah apa segala macam. Nah begitu dia endemik dia kayak muncrat gitu, trot gitu. Nah itu apakah kapasitas? Nah ini saya kira juga dialami ya oleh LSM ya. LSM kemarin menahan-nahan gitu kan, karena mobilitas, karena sumber daya, karena apa. Nah begitu dinyatakan endemi, masalahnya itu ganda upaya, berlipat ganda. Bahkan triple, ada istilah itu triple helix gitu ya, triple kuadran 5 kali lipat. Kenapa? Karena dia luput atau kurang ditangani gara-gara kemarin ada pandemi. Jadi kalau ngomong kemiskinannya udah jadi ekstrim gitu. Jadi dia udah nggak dapat bantuan atau apa segala macam. Jadi itu lebih worse situation. Nah,
pertanyaannya realitas seperti itu juga harus dimaknai bahwa LSM sendiri punya realitas. Realitas yang paling penting apa menurut saya itu dia mengalami scarcity. Scarcity itu kelangkaan juga seperti pandemi ini. Apa? Ya yang paling sederhana ya jumlah sumber daya manusianya. Volunteernya NGO itu juga mungkin udah nggak ada kali gitu ya. Jadi ketika demand-nya terlalu tinggi, kemudian masuk ada ke sini, demand-nya banyak, tetapi sumber daya terpasangnya ini nggak ada. Itu satu. Jadi shortage gitu istilahnya bahasa Inggris itu keterbatasan permintaan dari masyarakat gitu ya terhadap kemampuan LSM menanggapinya. Inilah realitasnya. Jadi ini yang minta yang kanan nih ya. Ini kan banyak nih orang-orangnya gitu. Sementara LSM-nya udah tinggal satu, udah kecapean gitu. Dan itulah ketika ada endemi. Nah, ini yang dipengaruhi oleh lonjakan itu minimal di sektor-sektor apa ya? Sektor kesehatan tadi sudah saya kasih contoh gitu ya. Sektor ketenagakerjaan, isu-isu lapangan kerja gitu ya. Sektor pangan, energi. Ini luar biasa. Yang berikutnya apa yang kemudian sisi dampaknya gitu tantangannya itu juga terhadap sumber daya. Sumber daya kalau tadi saya bilang sumber daya keuangan, sumber daya manusia, LSM, itu juga sumber daya alam. Sumber daya alam itu kenapa? Nah ini mungkin jadi isu yang terutama bagi LSM bergerak di sumber daya alam ya. Karena apa? Karena untuk ngegenjot ekspor tadi, kebutuhan atas yang namanya pangan, energi gitu ya, itu kan jadi tinggi sekali. Akhirnya apa? Alam ini yang mungkin tekanannya karena bergerak di situ, di energi atau pangan gitu ya. Yang itu semuanya adalah kalau bahasa saya itu resource driven economy. Jadi resource driven, jadi ekonominya itu setback-nya tuh agak-agak jadul gitu. Jadi ya ekonomi sumber daya alam gitu, bukan ekonomi high tech, bukan ekonomi high skill, bukan ekonomi yang teknologi tinggi gitu. Enggak, karena ini ngebalikin kepada situasi ya memang terjadi disrupsi di pasokan global ini. Siapa yang bisa memenuhi misalnya gas, minyak, alam dan segala macam gitu ya, minyak goreng, sawit dan segala itu ya negara-negara yang masih punya sumber daya alam. Nah itu mungkin kalau bahasa saya bagi LSM lingkungan, LSM energi ke depan, tantangan ini, tekanan bagi sumber daya alam ini akan jadi tantangan tersendiri nih. Jadi ini urusannya adalah tadi sumber daya manusia, sumber daya keuangan LSM, yang ketiga ini isu bagi LSM. Isunya akan ada di mana? Ya mungkin selain tadi isu pembangunan manusia begitu ya, ini adalah isu tekanan bagi sumber daya alam. Mana sumber daya alam itu digenjot untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dunia. Itu gara-gara pandemi. Nah, saya ingin mengakhiri intinya apa gitu ya, di tekanan bagi sumber daya alam ini mau nggak mau juga akan mempengaruhi juga capaian indeks pembangunan manusia. Terutama di mana? Di daerah-daerah. Itu sejalan dengan kalau teman-teman baca BPS gitu ya, IPM 2021 begitu ya. Itu yang dia tunjukkan salah satunya yang penting itu ada disparitas IPM di antara berbagai daerah kabupaten kota gitu ya, provinsi kabupaten kota. Kenapa salah satunya menurut saya ya genjotannya karena ini sumber daya alamnya itu kan beda-beda juga, kita kan punya disparity juga ya di antara yang sumber daya alamnya kaya, ada yang enggak gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi juga nanti kepada indeks pembangunan manusianya. Nah terakhir, ini paling penting, boleh next slide. Ini, terima kasih adalah yang terakhir. Jadi begitu, dan sengaja saya cuplik itu IPM dari BPS begitu ya. Intinya apa? Intinya pandemi itu sudah membuat bukan IPM kita anjlok, bukan itu maksudnya, tapi daya capaian untuk meningkatkan IPM itu melemah.
Jadi kalau semburan itu semprotan air gitu, kalau cuci mobil itu biasanya kenceng banget gitu ya. Semprotannya semakin melemah ya. Iya, jadi itu ditunjukkan dengan apa? Dengan itu 0,03%. 0,03. 0,4. Tekanannya Mas ya. Ya, sementara Tekanannya. sebenarnya velocity-nya tekanannya itu 0,7, itu kan 7, iya. 0,1 digit ya, ini kan 0,0 gitu. Nah, untungnya di 2021 kita udah agak membal dikit di 0,4. Iya. Nah, tapi nanti itu akan mempengaruhi yang namanya progresnya itu pelan-pelan dia itu untuk balik lagi kepada tingkat semburan capaiannya itu ya dia perlu waktu. Saya kira 2024 seterusnya baru mungkin bisa pulih lagi dia di apa speed atau kecepatan 0,7 0,8. Tapi yang jelas pandemi itu jelas banget dari 0,7 langsung ngedrop. Untungnya nggak minus ya. 0,03 gitu ya. Nah itu IPM, ya IPM itu kan semua lah isu pembangunan manusia ada di situ, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu ada di situ semua. Yang jadi isunya teman-teman LSM. Saya kira itu, saya mohon maaf kalau mengambil waktunya lebih panjang lebar. Saya kembalikan ke Kak Rosa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Coki. Saya rasa ini luar biasa banget ya informasi yang diberikan ini dari internasional, bilateral sampai dengan nasional ya. Dan Bang Coki, ada tadi yang menarik ya terkait dengan bagaimana beban usia lansia di pasca pandemi ternyata kemungkinan besar ini akan semakin meningkat. Tetapi kalau kita melihat data BPS, usia harapan hidup laki-laki dan perempuan itu ternyata cukup timpang, di mana usia harapan hidup perempuan ternyata masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, tetapi mungkin ini juga perlu kita pikirkan ke depan bagaimana kebijakan pemerintah untuk tidak melihat lansia itu sebagai beban, tetapi melihat mereka sebagai kelompok yang masih bisa produktif. Mungkin demikian, Bang Coki. Silakan kawan-kawan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau direspon atau ditanggapi atau apalah. Silakan. Oh, ada Mas Hamong yang raise hand. Ada lagi yang lain? Bisa di kolom chat atau raise hand, silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan dulu Mas Hamong. Mungkin bisa menjadi ini ya, memicu teman-teman nanti untuk bertanya gitu. Silakan Mas. Iya, terima kasih Kak Ros, terima kasih Mas Coki dan Mas Rosidin. Entah kenapa saya baru kali ini menghadiri halal yang mencerahkan gitu ya. Kira saya Alhamdulillah. Baik dari sisi batin gitu maupun dari sisi di luarnya gitu ya, karena Mas Rosidin memberikan gambar gitu ya. Kira-kira kita ini sebenarnya keindonesiaan kita tuh akan terganggu jika tadi menyebut 6 kalau nggak salah, kemiskinan, ketergantungan pada negara lain, soal kelompok separatis dan lain sebagainya, yang kemudian ditiban oleh Mas Coki dengan ini loh sebenarnya gitu ya. Thank you. Secara personal saya benar-benar mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan menarik misalnya beberapa yang disampaikan gitu, dan ini menjadi tantangan kita bersama Mas Presiden, terutama di teman-teman faith group gitu ya, teman-teman yang bergerak di yang berbasis keagamaan gitu ya, untuk juga mulai melihat ini lebih kritis gitu ya. Seperti misalnya tadi Kak Ros bilang soal angka harapan hidup dan Mas Coki menyampaikan soal isu penuaan gitu kan. Buat saya kan sebenarnya simpel aja. Kalau saya dikasih umur panjang gitu ya, harap sesuai dengan skenario-nya Bappenas, skenario-nya BPS berdasarkan indeks pembangunan manusia. It doesn't mean saya itu sehat gitu ya. Bukan berarti kemudian saya sehat, saya masih bisa nyangkul, apa saya masih bisa ngebonsai. Artinya usia menjadi lebih panjang itu juga kadang nggak berarti apa-apa ketika itu tidak ada
bantalan pelindung yang kemudian membuat kita bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman di hari tua gitu. Itu jadi satu tantangan menarik, terlebih kemudian kondisi, kalau misalnya kita lihat di isu yang banyak yang dilakukan oleh Penabulu, misalnya soal tuberkulosis misalnya, itu prevalensi tertinggi itu justru di lansia gitu ya. Ini kan jadi menarik gitu kan, usia kita tambah panjang, tetapi kita tuh semua punya potensi kena TBC lah, kasarnya begitu. Gimana coba? Ini kan sementara perlindungan sosial yang tadi disampaikan, baik itu jaminan sosial, kemudian bantuan sosial, bahkan kalau mau cita-cita yang lebih besar, misalnya kita digaji oleh negara sebagai warga negara, itu nggak ada. Ya sakit kepala masa tua kita gitu. Apalagi kayak Mbak Ros ini, mohon maaf, udah mau masuk senior citizen gitu kan. Sudah menjelang, Mas. Sudah menjelang ini. Untungnya di LSM jadi sudah di perbatasan. Jadi nggak kenal pensiun di LSM gitu. Nah itu satu hal yang buat saya menjadi nggak perlu direspon, tapi ini semacam refleksi saja gitu. Nah yang kedua mungkin saya butuh respon dari Mas Rosidin dan juga Mas Coki adalah soal bagaimana pertarungan antara kenaikan harga komoditas. Kemarin itu saya sempat baca berita soal PT Timah, di mana saya pernah hadir di sana. Ternyata gara-gara kenaikan untungnya ratusan triliun, Mas Coki. Oh, aku ya, wah, ini rugi aku mbien gitu kan. Jadi waktu saya keluar dari sana itu kondisi timah, harga timah itu sangat jelek. Tapi begitu sekarang dengan situasi sekarang seperti yang tadi disampaikan, dia ikut melonjak. Nah ini yang cuman kan kemudian pada satu sisi harga komoditas naik dan itu adalah benefit bahkan profit untuk Indonesia. Tapi pada sisi yang lain kita juga punya bukan hanya jargon, tapi kita mulai menggembar-gemborkan sebuah kehidupan yang lebih hijau, kehidupan yang lebih green gitu kan. Yang saya nggak tahu ini kan sesuatu yang kontradiksi gitu kan. Bagaimana kemudian kita menyikapi itu, terlebih juga pada saat yang bersama ketika harga itu semakin naik, kemungkinan besar perusahaan tambang akan semakin eksploitatif. Yang itu artinya ketimpangan punya potensi semakin memburuk gitu. Nah, yang kemudian pada akhirnya soal keindonesiaan tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Rosidin. Kira-kira itu aja dulu dari saya biar yang lain juga bisa ikut. Terima kasih banyak Mas Hamong. Mungkin perlu direspon langsung Mas Rosidin dan Bang Coki? Silakan. Silakan, Ustadz dulu. Ya, Ustadz atau dulu. Saya. Bagaimana Ustadz Rosidin? Pak Kiai dulu lah. Oke, baik, Mas Oki. Mungkin tidak secara langsung ya, karena pertarungan komoditas dan lain sebagainya mungkin porsinya Mas Coki lebih tahu. Tetapi memang yang kita lihat soal kerenggangan atau kerentanan kohesi sosial kita adalah karena ada pertarungan-pertarungan proses-proses kekuasaan yang mungkin terkait dengan ekonomi dan lainnya, sehingga kohesi sosial itu kena dampak dari proses-proses pertarungan itu. Saya juga mencurigai misalnya kasus-kasus intoleransi di beberapa daerah itu pada persoalan yang mestinya jadi perhatian itu kadang tertutupi oleh kasus-kasus yang itu sebenarnya bisa diselesaikan pada konteks relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kenapa itu tidak selesai gitu? Misalnya kasus-kasus eksploitasi
alam di beberapa daerah itu lalu tidak muncul sebagai perhatian masyarakat, tetapi yang muncul adalah perhatian soal kasus-kasus intoleransinya gitu. Yang kadang perdebatannya soal karena dianggap penegakan hukum yang kurang tegas, kadang menganggap ada pembiaran dan lain sebagainya, tetapi tidak ditelusuri lebih jauh soal hal-hal yang mendasar terkait dengan kebutuhan manusianya, kebutuhan orangnya gitu loh. Dan itu di banyak tempat ternyata menutupi kasus korupsi, menutupi kasus eksploitasi alam, yang muncul adalah kasus-kasus intoleransi. Dan tentu jadi kecurigaan apakah ini bagian dari pembiaran soal isu-isu ini, karena ini isu yang paling mudah untuk dimunculkan gitu, terus-menerus, termasuk misalnya menjelang pilkada, menjelang pemilu, itu muncul lalu menutupi persoalan-persoalan yang seriusnya soal proses-proses yang sebenarnya menjadi perhatian. Mungkin itu respon mungkin bisa tepat, bisa keliru, sangat subjektif atau objektif, tapi lagi-lagi ketika menelusuri kasus-kasus maraknya intoleransi, maraknya kelompok-kelompok ekstremis dan lain sebagainya, itu ketika ditelusuri lebih jauh, memang ada persoalan-persoalan mendasar yang dialami oleh kelompok-kelompok itu yang menjadi korban atau yang jadi pelaku. Soal yang paling sederhana misalnya, ada orang kenapa dia tertarik dengan kelompok ekstrim atau paham-paham ekstrim, karena dia merasa punya ruang untuk mengatakan bahwa pemerintah itu harus dihabisi karena dia punya pengalaman layanan yang buruk terhadap dirinya. Itu juga pernah muncul ini oleh pengakuan oleh kelompok ekstrim. Artinya ini kan soal bagaimana rasa keadilan itu betul-betul dirasa gitu, betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sehingga orang itu tidak mudah terpengaruh. Saya kira itu ya Kak Ros, tidak panjang. Ya, terima kasih Mas Rosidin. Sebelum ke Bang Coki, ada hal yang menarik juga Bang Coki ini. Ini sangat terkait juga dengan tantangan yang kita hadapi sebagai pihak yang mengatakan bahwa kita bergerak di dunia LSM. Nah, tadi juga di paparannya Bang Coki ada terkait dengan persoalan pengangguran, kemudian ketimpangan lapangan kerja. Nah, ini kan juga sebenarnya secara langsung juga ya berdampak ke teman-teman. Tadi sudah disampaikan bahwa cukup banyak juga teman-teman LSM yang saat ini hidup mati, hidup juga mau dibilang masih ada, tetapi ternyata tidak berjalan, gerakan-gerakannya sudah semakin melemah, karena mau tidak mau juga tadi ini terkait dengan persoalan sandaran atau bantalan Mas Hamongnya. Ya, hidup segan, mati yes gitu. Iya. Ya, dan itu sebagian besar teman-teman mengalami itu gitu. Terlebih lagi dengan situasi saat ini kan, misalnya support dari lembaga donor juga semakin kecil untuk lingkungan LSM di Indonesia. Nah, ini seperti apa Bang Coki? Selain tadi yang disampaikan oleh pertanyaan dari Mas Hamong tentang bagaimana pertarungan antara potensi sumber daya alam yang kalau dilihat dari sisi harga semakin meningkat, tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk lebih bagaimana menciptakan kondisi lingkungan kita yang lebih baik. Silakan Bang Coki. Baik, jadi mungkin saya menanggapi bisa sekalian ke Mas Hamong dan Kak Ros. Jadi kalau presentasi saya yang terakhir itu kan ragam tantangan itu menunjukkan realitas, tapi juga potensi rebound begitu ya, permintaan kepada, kalau pakai bahasa bahasa kekiniannya sektor ketiga LSM itu kan layanan LSM katakanlah begitu ya. Jadi terhadap sumber daya gitu ya. Dan jadi tadi itu inti yang terakhir itu kan sebenarnya bahwa di LSM itu sumber daya manusia juga mengalami pandemi. Banyak yang juga dikurangi, tadi istilahnya hidup segan mau tidak mau. Tapi ketika dia akan endemi, itu juga akan ada banjir kebutuhan tuh. Nah itu kan banjir kebutuhan ini disikapinya gimana?
Lalu yang ketiga itu isu yang salah satu yang nggak mau dihindari oleh LSM itu adalah isu soal sumber daya alam, karena di situ akan masif sekali. Jadi itu cara ngeceknya sederhana deh. Lihat tuh lowongan kerjanya itu yang paling banyak, kalau nggak di energi ya di lingkungan nih sekarang ini. Proyek-proyek bilateral itu. Jadi bilateral itu juga bekerja, mereka juga memahami itu. Bahwa Indonesia dengan negara yang resourceless akan punya tekanan di situ. Dan banyak kemudian negara-negara bilateral itu mungkin nanti programnya kayak gitu, Karos, akan banyak tuh misalnya sustainable natural resource lagi gitu, energi hijau gitu ya, energi kembali ke Mas Yan dulu lagi Mas ya, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan gitu. Betul. Nah, tapi tambahannya begini Karos, kalau mungkin Karos tuh lebih senior dari saya. Aduh. Gitu ya. Saya kayaknya merendah sekali deh Bang Coki ini. Kalau saya 20 tahun yang lalu kan isunya NRM, Natural Resource Management. Kemudian kita geser ke SDA, sumber daya alam ya. Sebelumnya lagi forestry dan lain sebagainya, karena hutan kita masih banyak. Saya dulu itu di Walhi apa segala macam. Nah, tapi sekarang ini tambahannya itu adalah energi, renewable energi sama esensial gitu essential resources gitu ya. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, kalau mau di-scan banyak lah, pasti di USAID ada, GIZ banyak banget, gimana green energy, green city apa gitu ya. Nah, itu intinya gimana? Supaya negara kita ini yang kaya raya ini dengan sumber daya alam ini tidak ikutan jadi terkena kutukan sumber daya alam. Yang pertama. Artinya begini, lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Nah, saya mau mengatakan begini, Kak Ros, 20 tahun yang lalu bedanya itu apa? Saya ya lebih dari 20 tahun yang lalu sudah di dunia LSM juga. Cuma yang membedakan selain tadi isunya Kak Ros, juga adalah 20 tahun yang lalu itu kita itu saya coba mulai dari yang sederhana ya. Ketika sumber dayanya itu terbatas seperti itu, ada yang namanya bekerja bersama-sama gitu. Nah, jadi apa yang bisa memperkuat itu? Kalau sendiri mungkin sumber dayanya udah nggak ada. Apakah itu melebur gitu ya, meleburkan diri atau menjadi apa gitu konsorsium? Udah bener nih co-evolve gitu ya. Tapi maksudnya itu yang ditanggepin. Jadi ibarat kata gini, kalau ngebid itu ya, kalau ngebid di kontraktor gitu ya, kan tuh ada tuh skala proyeknya ya gitu ya. Nah, kalau sendiri-sendiri nggak bakal bisa kena bid. Tapi kalau bareng-bareng pasti bisa. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi menurut saya, satu sisi di internal teman-teman LSM itu harus lebih sering, kalau 20 tahun yang lalu mungkin Karos masih ingat, kita tuh banyak banget tuh forum-forum konsultasi nasional gitu, dari yang sumber daya alam, kemiskinan, itu banyak sekali. Sekarang itulah forum-forum atau track untuk juga mempengaruhi keputusan. Baik di pemerintah maupun di lembaga donor maupun di teman-teman internasional NGO kan gitu ya. Nah, itu tracknya. Jadi nggak bisa lagi modelnya itu dilihat tuh sendiri-sendiri, karena pandemi ini menghajar kita semua. Artinya mendisrupsi semua gitu, yang tadi kemapanan itu semua sudah establish lembaganya, kena sikat juga. Jadi kita harus balik lagi 20 tahun yang lalu, forum-forum seperti itu kita hidupin lagi. Itu satu poin. Nah, poin yang kedua tadi mengenai resource, sumber daya. Nah, sumber daya keuangan ini mau nggak mau memang sudah harus perlu negara hadir. Saya sendiri misalnya, mungkin teman-teman tahu, termasuk yang coba menyusun gitu dengan teman-teman Panabulu begitu. Bagaimana ada semacam dana abadi juga untuk masyarakat sipil. Yang itu bersumber dari mana? Dari negara, begitu ya, dan juga dari kelompok-kelompok lain, bisa dari donor, bisa dari filantropi, dari apa. Tapi kita itu perlu poolingnya gitu. Itu yang nggak ada. Yang bisa diakses oleh semua. Nah, itu yang nggak ada juga. Nah, itu seperti apa gitu ya. Kenapa itu penting? Kalau menurut saya sederhana. Pentingnya kenapa? Lah, kita ini sejak 2019 sudah membuat Indonesian Aid. Kita membantu LSM asing. Tapi LSM Indonesia sendiri belum, itu sederhana itu. Jadi penjelasan saya itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah ribet-ribet lah. Jadi makanya saya coba mengikuti cara penjelasannya Pak Kiai Rasidin tadi ya.
Kita mulai dari yang kita sendiri gitu, kita pecahkan begitu. Nah, yang ketiga terkait dengan, ini maksud saya begini, agenda itu adalah agenda forum harusnya itu. Nah, kalau dulu kita kan, kalau sekarang kan udah jarang forum, yang kedua nggak ada agenda bareng kan gitu. Nah itu harusnya dipecahkan agenda bareng. Nah yang ketiga saya mau bicara ini melanjutkan Pak Kiai. Pak Kiai tadi itu bagus, saya suka sekali itu. Bahwa ada sebenarnya kita harus semakin sering mengatakan begini. Kalau di saya kebetulan dosen jaminan sosial ya, gini Bu. Gara-gara kita ada jaminan sosial, kita itu menopang pertumbuhan ekonomi negara ini. Itu apa contohnya? Gara-gara pandemi itu. Kenapa? Kalau kita nggak punya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Indonesia ini ambruk Bu. Lebih parah daripada keadaan sekarang ini. Untunglah kita masih sudah punya gitu ya, sudah punya yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di era Pak Jokowi ini, ya diaktifasi 2014, 2015 BPJS Ketenagakerjaan jalan. Jadi ketika PHK bisa ngambil JHT banyak banget tuh kan kemarin, bahkan nggak mau kalau untuk hari tua enggak lah sekarang. Bayangin kalau itu nggak ada, APBN juga pasti nggak cukup itu. Menurut saya begitu. Satu poin di situ. Nah, poin keduanya adalah saya mau sampaikan, melanjutkan Pak Kiai tadi. Pak Kiai itu bagus. Kalau saya dari sisi jaminan sosial, saya mau mengatakan gini juga Pak Kiai. Gara-gara kita punya kohesi toleransi sosial, maka pertumbuhan ekonomi kita hancur-hancur banget gara-gara pandemi. Nah, itu harusnya yang harusnya dipromot kita dorong terus. Maka itu yang namanya toleransi, maka jaminan sosial, isu-isu yang selama ini dilakukan oleh teman-teman LSM itu adalah barang publik. Jangan ditinggalkan. Harus ada keberpihakan di situ. Nah, syukur-syukur. Nah, itu korelasinya kepada apa? Korelasi begini. Kalau Indonesia ini negara yang tidak punya LSM yang kuat, kita ini kayak Filipina. Milih lagi tuh anaknya Marcos sama anaknya Duterte. Syukurlah kita punya gitu. Nah, pertanyaannya, sekuat apa kita ini tidak akan mengikuti tracknya Filipina gitu. Jagalah peranan kohesi sosial sebagai barang publik gitu ya, toleransi, jaminan kesehatan yang penting segala macam isu-isunya LSM ini yang selalu perjuangkan ini, nilai-nilainya itu, dan jangan lupa menjaga motornya itu sendiri, yaitu LSM. Kalau tidak apa, Pak Kiai saya langsung jawab. 2024 kita itu akan mengalami yang namanya segregasi sosial yang lebih parah. Karena kita di 2019 sudah punya warisan itu. Nah ini akan lebih parah. Kalau tidak ada yang namanya kewarasan LSM di basis elit paling bawah, begitu ya, yang value-nya itu bukan kepada kepentingan, tetapi kepada nilai universal, kepada kohesi sosial, maka Indonesia ini akan ambruk, Pak. Percaya saya, karena itu akan dimobilisir oleh yang namanya virtual tadi yang Bapak bilang, demagog, Pak Kiai bilang itu. Nah, kewarasan itu ada di lembaga swadaya masyarakat. Kenapa? Karena lembaga swadaya masyarakat bukan partai politik, bukan kepentingan, bukan pemerintah yang punya kepentingan juga setiap 5 tahun, bukan partai politik, bukan pengusaha yang profit oriented, gitu. Dia berdiri di nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Itu juga kenapa saya membantu teman-teman, termasuk Penabulu ini, untuk memperjuangkan juga bahwa Indonesia sudah perlu dan saatnya punya yang namanya dana abadi bagi LSM. Sehingga kewarasan ini bisa tetap ada. Meskipun Indonesia ini nanti, siapa tahu ya, harus mengalami misalnya track seperti Filipina, pemimpinnya mantan anak Marcos gitu sama Duterte gitu ya. Itu bahasa saya. Saya tutup di situ deh. Pilihan yang berat itu, Pak Coki. Mungkin saya persilakan ya sebelum kita akhiri dulu. Saya mungkin minta closing statement dari Bang Coki. Ada yang mungkin penyampaian singkat yang ingin disampaikan ke kawan-kawan, karena yang jelas meskipun terus terang ini kita lembaga-lembaga sosial yang mengatasnamakan diri kita lembaga sosial, saya sepakat bahwa kita perlu menjaga kohesi sosial melalui gerakan-gerakan yang telah kita bangun selama ini, dengan tentunya mengedepankan idealisme dan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu
melekat dalam diri kita, melekat dalam gerakan kita. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bang Coki. Baik, kalau tadi Kak Ros membuka dengan pantun ya. Nah, saya mungkin nggak pantun deh, saya nggak biasa berpantun, nggak jago pantun. Tapi saya ngutip judul lagu aja, judul lagunya gitu. Bang Eros Jarot tuh, badai pasti berlalu. Nah, badai pasti berlalu, pandemi ini pasti berlalu. Cuma apakah pandemi ini menitipkan juga hal-hal yang baik begitu bagi terutama teman-teman LSM. Nah, tadi saya menitipkan ini kalau bagi pemerintah aja menganggap ini adalah momentum struktural begitu ya, untuk reformasi struktural, untuk perlindungan sosial, bantuan sosial dan lain sebagainya. Kerjaan saya di baju saya yang satu sebagai pemerintah nih ada logonya di JSN. Tapi di sisi yang lain, saya kira di sektor saya berangkat dari dunia LSM, saya kira itu juga bisa menjadi momentum solidarity, momentum kohesi, momentum untuk kita juga mempertahankan begitu apa-apa saja yang telah disumbangsikan oleh LSM selama ini, termasuk tadi dukunglah bersama-sama yang namanya ide gagasan dana abadi pendidikan, dana abadi bagi LSM gitu ya, endowment fund. Dan jangan lupa juga mulai mempromosikan gara-gara ada LSM maka Indonesia ini nggak parah-parah banget. Gara-gara ada toleransi Indonesia nggak parah-parah banget gitu. Kalau saya sih di dalam konteks saya sebagai DJSN jaminan sosial gitu, saya mengatakan dan saya bikin memang saya minta kajiannya UI, kajiannya Pak Hasbullah Tabrani, coba kasih tahu gara-gara ada BPJS itu kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi kita ini tetap nggak hancur-hancur banget, nggak minus itu berapa persen? Ada kuantifikasinya. Nah kita memang kan nggak ada. Siapa yang mau ngerjain gitu kan di antara kita kan di antara LSM. Wah itu ini. Tapi kalau itu ada dan di negara-negara maju ada itu. Gara-gara kontribusi misalnya gerakan LSM di Makassar misalnya di tingkat bawah gitu di pemberdayaan perempuan, dia itu berkontribusi positif kepada demokrasi kepada pertumbuhan ekonomi kepada macam-macam. Jelas kita yang kurang adalah itu. Kita mengerjakan tetapi orang lain yang mengkaji. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak Coki. Selanjutnya, Mas Rosidin, ada hal yang ingin disampaikan ya, sebagai closing statement? Saja, ya. Paling tidak memaknai esensi halal bihalal adalah silaturahim, dan itu sebenarnya ruh dari gerakan civil society itu sendiri. Jadi kesadaran bahwa berjumpa, memperbanyak ruang dan mendiskusikan persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat itu modal sosial yang cukup besar bagi teman-teman di NGO atau di LSM. Tinggal memang mungkin penegasan peran bisa jadi pada level-level tertentu itu sangat bertabrakan satu sama lain, misalnya isu sektor tertentu dengan sektor yang lain itu bisa bertabrakan, misalnya pada konteks satu hal. Tetapi perjumpaan yang biasa dilakukan oleh teman-teman CSO itu justru menjadi modal yang bisa memperjelas persoalan yang dialami oleh masing-masing kelompok civil society. Lalu yang kedua, memang mempertegas lagi soal mungkin kalau pengakuan atau rekognisi terhadap civil society ada misalnya di dalam konteks legalitas. Tetapi pengakuan pada konteks jaminan saya setuju itu. Kalau ya itu ada bagian dari yang kita perjuangkan, itu bagian dari yang harus kita dorong juga agar kita bisa memastikan kelompok civil society itu hidup segan mati tak mau, kira-kira begitu. Kira-kira itu Kak Ros. Saya rasa input pengetahuan dan pembelajaran dari Bang Coki, Mas Rosidin sangat luar biasa kita dapatkan dari siang hingga sore ini, dan jangan sampai ini Mas Hamong ya membuat kita jadi tidak nyenyak tidur ini. Soalnya ternyata cukup banyak hal yang perlu kita perlu kita pikirkan, perlu kita upayakan ke depan. Yang jelas intinya bahwa bagaimana kita bisa memperkuat kolaborasi dan
solidaritas kita untuk menjawab tantangan yang ada saat ini. Nah, terakhir saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bang Coki, kemudian Mas Rosidin, dan terutama kepada seluruh peserta yang berkenan hadir di acara Halal Bihalal kita pada hari ini. Semoga perbincangan kita ini lebih menambah semangat dan energi kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin beragam, dan paling tidak bisa lebih memperkuat solidaritas kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada pantun Bang Coki. Untuk menutup acara ini, saya akan membacakan sebuah pantun lagi. Malam gelap nyalakan lilin, Cakep. ambil korek di bawah kain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, salam sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.